Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mujahidin Serondol Kulon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kajian perdana untuk Sirah Nabawiyah. Kami ambilkan dari kitab yang biasa kita baca setiap malam Jumat atau malam Senin biasanya. Tapi kalau biasanya mungkin dilakukan, ini kita akan kaji, kita kira-kira isinya itu apa. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka jalannya adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah kalau tidak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah kalau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak mungkin kita bisa mencontoh dari detail-detailnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali kita belajar sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, dari nasab-nasabnya, dari keturunan-keturunannya, dari akhlak perilaku agungnya, dari ajaran yang dibawa oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Maka sekali lagi menjadi wajib hukumnya kita belajar tentang siapa itu baginda Rasulullah. Makanya ini kita menjelang bulan Rabiul Awal, ini sudah bulan Syawal tanggal 19. Artinya 10 hari lagi kita akan menyongsong bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Maka prinsipnya mari kita belajar tentang siapa itu Rasulullah. Jangan sampai kalah dengan mereka-mereka orang Yahudi, Nasrani. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, itu sudah kenal Rasulullah dengan detail, kenal dengan Rasulullah dengan dekat sekali. Makanya digambarkan di dalam Quran. Ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran yang tadi dibaca di dalam salat, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah menggambarkan golongan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan. Ya'rifunahu, mereka mengenal dia. Dia siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kama ya'rifuna abna'ahu,
Jadi bahasanya Quran itu luar biasa. Mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abnahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Nah, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kita kenal banget atau kenal banget dengan anak kita? Pasti kenal banget. Jadi teman anak kita, temannya siapa, hobinya apa, suka makannya apa, mungkin tidurnya biasanya jam berapa, pola tidurnya seperti apa, kita tahu persis. Karena apa? Karena anak kita sendiri. Kita detail tahu tentang pribadi dari anak kita. Persis seperti orang-orang Yahudi Nasrani, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, mereka sudah kenal. Kenapa mereka kenal? Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab terdahulu itu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Itu semua di dalamnya memberitakan tentang Nabi akhir zaman yang punya akhlak yang agung, yang punya akhlak mulia, yang punya akhlak luar biasa. Sampai luar biasanya akhlaknya Rasulullah, sampai-sampai Allah mensifati Rasulullah itu dengan sifatnya Allah sendiri. Jadi enggak sembarangan. Allah mensifati Rasulullah dengan sifatnya sendiri. Bukan berarti kemudian Allah menyekutukan dengan menyamakan Muhammad dengan dirinya, tidak. Tapi kata para ulama menjelaskan takriman li Muhammadin, ini hanya dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mensifati Rasulullah dengan akhlaknya atau dengan sifatnya Allah. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin, engkau mempunyai akhlak azimun, yang agung. Azim itu adalah sifatnya Allah. Kalau Bapak Ibu membaca Asmaul Husna, itu ada sifat Allah azimun. Tapi sifat azimun ini justru Allah gunakan untuk mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita membaca sholawat, kemudian sholawatnya itu mengagungkan Rasulullah, terus dianggapnya sebagai syirik. Tidak akan pernah. Misalnya yang sering ada di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya, seringkali kemudian menyoal ada sholawat nariyah yang disoal, katanya menyejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sholawat tibil qulub yang biasa anak-anak baca sebelum sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, bukan dalam rangka mensejajarkan atau menyekutukan Allah, tapi takriman li Muhammadin, dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nggak usah terpengaruh kalau misalnya ada di media sosial menyoal sholawat nariyah syirik, sholawat tibil qulub syirik. Tidak. Karena apa? Karena dengan sholawat itu justru kita dijauhkan daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Karena lafaz sholawat itu dengan berbagai macam redaksi. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma, duhai Allah, sholli, mudah-mudahan engkau memberikan rahmat dan salam ala Muhammad,
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sehebat apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin disejajarkan dengan Allah. Karena apa? Allah zat yang memberi, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi. Maknanya apa? Tidak mungkin yang diberi sama dengan yang memberi. Artinya apa? Kalau orang itu bersolawat kepada Rasulullah, itu berarti terbebas daripada sifat kesyirikan atau menyekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat di antara fadilahnya adalah menghilangkan kesyirikan, mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus itu kan setelah, dalam tanda kutip, kasusnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang kemudian disalahpahamkan, disejajarkan dengan Tuhan. Maka ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, ini dihilangkan sifat supaya Nabi tidak dikultuskan, Nabi tidak disejajarkan dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sholawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di antara fadilah terbesar kita bersolawat adalah menghilangkan penyekutuan, kesyirikan, mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang pernah terjadi Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Makanya ini penting sholawat. Maka kita di dalam keseharian ini disyariatkan untuk membaca sholawat. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Barzanji. Kitab yang biasa kita baca tapi dengan dilakukan. Tapi malam hari ini kita akan mengkaji makna dan isinya. Apa sih kita kira-kira kandungan kitab Al-Barzanji? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Apa yang kemudian dipesankan oleh para ulama untuk supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ambil kitab Al-Barzanji supaya kita mendapatkan wirasatul ulama, warisan ulama. Jadi kalau ngaji panduannya kitab itu enak. Bukan ngarang-ngarang sendiri, tapi kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau yang menyampaikan ulama kemudian kita baca, kita mengkaji, kita dapat warisannya. Tapi kalau ngaji kemudian gak ada panduannya, itu ngajinya biasanya ngalor ngidul, tidak fokus terhadap apa yang diwariskan oleh para ulama. Dan kalau kita mewarisi apa yang disampaikan oleh para ulama, berarti kita sedang mewarisi apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Barzanji itu sebelum dimulai ada moto yang luar biasa. Ini mungkin kita sudah hafal. Baca Al-Barzanji pasti di situ diawali al-jannatu wa na'imuha sa'dun limay yusalli wa yusallim wa yubarik. Ini luar biasa. Bukan hadis, tapi ini moto yang diambil oleh para ulama. Apa maknanya? Kata beliau pengarang kitab Al-Barzanji ini, al-jannatu surga, wa na'imuha, dan kenikmatan surga itu sa'dun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Liman, bagi orang yusalli wa sallim
wa yubarik alaihi. Bagi orang yang bersolawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga saja diberikan oleh Allah untuk orang yang bersolawat. Makanya solawat ini menjadi penting. Tadi sudah saya sampaikan, di antara fadilah solawat itu menjadikan kita terbebas dari kesyirikan. Sehebat apapun Nabi Muhammad, semulia apapun Nabi Muhammad, bahkan Allah sendiri mensifati dengan sifatnya, itu tetap sebagai abdun, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin disejajarkan dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi dengan bersolawat kepada Rasulullah artinya terbebas daripada kesyirikan, terbebas daripada kita mengkultuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa siapapun yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa yang bersolawat sekali, maka akan diberikan oleh Allah 10 hasanat, 10 kebaikan. Sekali bersolawat dikalikan 10. Kalau kita berulang-ulang kali bersolawat kepada Rasulullah, maka berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita. Di antara pahala yang paling istimewa adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moto di dalam kitab Al-Barzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Makanya kita jangan bosan-bosan bersolawat. Kita sambil jalan bersolawat. Bahkan solawat itu tidak membutuhkan kita harus suci. Tidak seperti kita membaca Al-Quran. Dalam keadaan apapun, ibu-ibu sambil masak, lisannya itu bersolawat kepada Rasulullah. Bapak-bapak sambil nyetir mau kerja, bersolawat kepada baginda Rasulullah tanpa batas. Ini di antara kemuliaannya, insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bersolawat itu adalah bagian dari ibadah. Makanya solawat itu termasuk ruknun min arkanis sholat, termasuk rukunnya sholat. Maknanya apa? Orang sholat yang di dalamnya tidak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, sedangkan dia itu mampu untuk belajar, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena apa? Karena sholawat adalah ruknun min arkanis sholat, termasuk rukun-rukunnya sholat. Makanya pengarang kitab ini dengan PD-nya mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Karena apa? Karena orang yang sholat pasti bersolawat. Orang yang sholat 5 waktu, maka bersolawatnya itu berulang-ulang. Semakin tambah sholatnya, maka semakin banyak sholawat yang dibaca. Artinya apa? Bahwa betul orang yang bersolawat pasti dijamin surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah ngasih moto, beliau pengarang kitab Al-Barzanji mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama di dalam mengarang kitab, ketika mengawali bermajelis itu diawali dengan Bismillah? Karena Bismillah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi
Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, segala apapun yang mempunyai nilai kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka kebaikan itu menjadi terputus. Artinya terputus itu apa? Kita tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Dalam hadis yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Segala perbuatan yang baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus atau abtar, menjadi cacat atau tidak sempurna. Makanya para ulama di kitab manapun pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu maknanya bahwa pengarang kitab bisa mengarang kitabnya dari awal sampai akhir itu hanya karena rahmat dan ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Karena apa? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, artinya ulama pengarang kitab ini sadar betul bahwa ketika beliau mengarang atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menggerakkan tangannya untuk menuliskan pena sehingga bisa mengarang dari awal sampai akhir. Beliau bisa mengarang kitab ini atas nama Allah. Artinya apa yang diharapkan dari karyanya beliau bukan pujian dari orang, bukan ingin viral, atau bukan apa-apa, kecuali yang diingini oleh pengarang adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena keikhlasan inilah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karangan-karangan para ulama termasuk Al-Barzanji ini meskipun sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun, sampai sekarang masih dibaca, sampai sekarang masih dikaji, sampai sekarang kemudian ibu-ibu yang membaca, bapak-bapak membaca. Setiap kali kita mauludan baca Al-Barzanji, setiap kali kita mauludan kita membaca Ad-Dibai, setiap kita mauludan kita membaca Simtud Duror. Kenapa? Mereka karya-karyanya itu legendaris, dibaca terus oleh banyak orang, bahkan berganti zaman. Karena keberkahan, keikhlasan dari para ulama di dalam mengarang kitab-kitab beliau itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah artinya yang diingini oleh beliau itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kita kadang-kadang yang kuliah sampai S1, kuliah sampai S2, bahkan S3, yang pasti punya karya tulis. Jangankan orang lain, kita yang ngarang sendiri saja kadang-kadang cuma pernah membaca sewaktu kita nulis. Setelah itu nggak tahu lagi kita isinya karya tulis kita itu seperti apa, isinya skripsi kita itu seperti apa, disertasi kita seperti apa. Jangankan orang lain, kita yang nulis saja bacanya itu males. Karena apa? Karena kurang keberkahan. Mungkin kita karya tulis kita nggak ada bismillah di awal. Mungkin karya tulis kita bukan lillahi ta'ala, tapi karena lil ijazah. Karena supaya dapat ijazah, supaya lulus dari kuliahnya, motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda sekali. Makanya kenapa kitab yang tipis seperti ini tapi dikaji, dibaca berulang-ulang, bahkan gak bosan, dilakukan dengan berbagai macam versinya.
Dari versi yang zaman-zaman dulu kita waktu belajar sampai versi-versi yang modern dengan lagu-lagu yang macam-macam, nggak ada bosannya. Padahal tulisannya sama. Hanya al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Tapi nggak bosan. Kenapa? Karena ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi berkah. Makanya mari kita jadikan pelajaran ini untuk kehidupan kita. Kita setiap kali berucap dan ucapannya itu baik, maka awalilah dengan bismillah. Ketika kita bekerja dan bekerja itu baik, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita itu minum, kita itu makan, minum, makan itu adalah perbuatan baik. Jangan lupa untuk mengawali dengan bismillah. Kenapa? Karena beda sekali hasil minum, hasil makan yang diawali dengan bismillah dengan hasil minum, makan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi, para ulama ngarang kitab diawali bismillah, berkahnya berpuluh-puluh tahun tidak habis. Kenapa kita kadang-kadang minumnya itu enggak jadi berkah, makannya ini enggak jadi berkah? Cirinya berkah itu adalah badan ketika diajak untuk ibadah entengan, itu berkah. Jadi cirinya berkah kalau badan diajak ngaji kok aras-arasan, diajak sholat masih cari banyak alasan. Itu berarti makanan kita seringkali tidak diawali dengan bismillah. Ketok remeh, kelihatannya remeh, biasa. Tapi ini menjadi kandungan yang luar biasa. Makanya kadang kalau kita baca dengan pemahaman ini bisa nangis sendiri, ya Allah. Para ulama ngarang kitab mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu pelajaran yang agung, pelajaran yang mulia. Itu warisan dari Rasulullah. Rasulullah mewariskan kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa afdal. Segala apapun yang punya nilai baik yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Maka kita makan minum yang tidak diawali bismillah terputus. Terputus dari rahmatnya Allah. Mungkin hausnya hilang, laparnya hilang, tapi berkahnya yang jadi tidak ada. Karena apa? Terputus fahuwa afdal. Makanya ini jadi pengingat kita. Kalau kita makan, jangan lupa apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Minimal kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur juga bagian dari ibadah, bahkan durasinya panjang. Tidur kita bisa memakan waktu 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Kalau 4 jam, 5 jam tidak diawali bismillah, eman-eman banget. Kenapa? Tidur kita ini tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena tidur kita yang tidak diawali dengan bismillah itu disejajarkan, disamakan dengan tidurnya hewan. Hewan ada yang tidur mereka tidak baca bismillah persis. Kalau kita tidur gak baca bismillah, maka selama kita tidur 5 jam, 4 jam, itu tidur kita itu sia-sia. Makanya tidur kemudian diatur oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau mau tidur itu ritualnya panjang. Ritualnya panjang, zikirnya panjang. Dalam hadis itu misalnya yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah, itu cara tidurnya Rasulullah. Mengawali tidur prosesinya lama. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan idza aradal firash, ketika Rasulullah SAW sudah sampai ke tempat pembaringan beliau.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jama'a kafai, mengumpulkan telapak tangan. Kemudian gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Summa qara'a suratul Ikhlas. Kemudian setelah surat Al-Ikhlas dibacakan surat Al-Falaq. Setelah baca surat Al-Falaq, kemudian membaca surat An-Nas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Summa nafasa. Kemudian setelah dibacakan 3 surat tadi, ditiup telapak tangan kita. Setelah ditiup, summa masah, diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah Rasulullah SAW di antara ritual zikirnya. Kalau zikirnya banyak, di dalam kitab Al-Azhar itu Nabi senantiasa baca awal surat Al-Baqarah, tengah-tengah surat Al-Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian banyak lagi yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi di antara yang sering dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah tadi, Nabi membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kemudian diusap, dibaca lagi sampai 3 kali, diusap lagi. Itu Rasulullah. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, yang sakitnya itu kemudian menjadi wasilah, menjadi sebab wafatnya Rasulullah SAW, itu pun masih dengan cara dibantu oleh istri beliau, yaitu Aisyah. Jadi Aisyah menggunakan asto tangan Rasulullah. Disebutkan kenapa pakai tangannya Rasulullah, tidak pakai tangannya Aisyah. Dijelaskan oleh para ulama, karena asto Rasulullah lebih mulia. Makanya Aisyah tetap menggunakan tangannya Rasulullah. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas, dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas, kemudian ditiup dan diusapkan ke tubuh baginda Rasulullah SAW. Apa fadilah dari zikir ini? Kata Al-Imam An-Nawawi, kalau orang membiasakan diri menghidupkan sunnah sebelum tidur dengan cara tadi, maka tubuh yang diusap oleh kita dengan dibacakan surat tadi, maka tidak akan pernah terjilat oleh panasnya api neraka. Jadi luar biasa. Ini motivasi, ini contoh, ini ajaran Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang kita kalau mau tidur itu ya asal balik, capek langsung males, bahkan Allah sendiri tidak diucapkan oleh kita. Zat yang memberi kita tidur, zat yang membangunkan kita tidur, gak diingat sama sekali. Bahkan ketika kita baru bangun tidur, yang bangun tidur itu juga nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang yang tidur bisa dibangunkan oleh Allah lagi. Kita bangun tidur bukan mengingat zat yang membangunkan kita tidur, malah kadang-kadang yang dipikirkan mana HP-ku. Jadi HP dulu yang dicari. Kalau ibu-ibu mungkin keingatnya dapur dulu, ibu-ibu mungkin keingatnya pasar dulu. Kita sering lupa mengingat zat yang membangkitkan lagi kita. Kita sering lupa mengingat zat yang menghidupkan kita lagi. Padahal apa? Kita bangkit dari kematian sementara, yaitu tidur. Itu sebetulnya nikmat yang tiada tara. Kira-kira ibu-ibu kalau misalnya disuruh milih mau uang 1 miliar atau tidur gak bangun lagi, milih mana bu? Jadi 1 miliar itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita bisa bangkit lagi dari tidur kita.
Kenapa kita ketika dibangkitkan, dibangunkan lagi oleh Allah tidak mengucapkan hamdalah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ya Allah, orang yang diberikan nikmat terbesar kau tidak mau bersyukur, itu Allah bencinya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mata baru terbuka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kira-kira banyak ingatnya atau banyak lupanya? Ini syukur kepada Allah. Ya Allah, dikasih nikmat terbesar, bisa hidup lagi yang tanpa bayar. Coba kita misalnya sudah di ICU, kita bisa seger lagi, bisa hidup lagi dengan membayar sekian juta atau bahkan sekian ratus juta. Itu kalau kemudian jadi sehat, senangnya luar biasa. Kok ini kita dari mati yang sementara yaitu tidur, dibangkitkan lagi, kok tidak bersyukur? Nah, makanya kitab ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu harus nomor satu. Allah itu harus segalanya di dalam hati kita, segalanya di dalam pikiran kita. Tidak boleh ada nomor dua selain Allah. Dahulukan Allah dulu, Allah nomor satu, baru kemudian kita memikirkan dunia. Nah, ini pelajaran dari kitab Al-Barzanji. Al-Barzanji mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah mustadiran faidul barakati alama ana lahu wa'ula. Nah, ini sudah masuk Isya. Baru pembukaan, baru bismillah. Tapi mudah-mudahan bismillah yang diingatkan oleh Al-Barzanji mudah-mudahan menjadi pengingat kita. Yang pertama adalah Allah dulu, baru kemudian kita memikirkan yang lain. Insya Allah menjadi ilmu bagi kita, pengingat bagi kita, sehingga kita termasuk abdan syakuro, hamba yang mampu sekaligus mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.